Selamat malam semuanya, apa kabar buat para pendengar di radio dan yang lagi nonton YouTube? Halo semuanya, saya Chang Lao She, Anda ada di acara Kelimpahan Alkitabiah. Ini channel yang biasanya ngomongin soal uang ya, soal bisnis, soal pekerjaan. Minggu lalu saya ngomongin soal kesembuhan ilahi tentang kesehatan, tapi hari ini saya mau lanjut ke topik yang biasa soal keuangan, soal pekerjaan, soal bisnis. Sebelum saya mulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya bergereja di Jakarta City Blessing, cabang Green Lake. Saya bukan pendeta, saya orang kerja. Pekerjaan saya adalah saya bergerak di bidang asuransi Allianz. Saya bekerja sebagai perencana keuangan, saya kasih eh, nasihat-nasihat finansial, saya jual polis asuransi. Eh, se 2 minggu yang lalu saya bahas tentang pertumbuhan. Oh, sebelum itu saya saya ingat saya mau ngomong dulu kalau misalnya belum dengar saya punya acara minggu-minggu lalu, silakan subscribe ke saya punya YouTube namanya Kelimpahan Alkitabiah. Saya juga punya IG namanya juga sama Kelimpahan Alkitabiah. Itu isinya itu saya punya sharing-sharing yang setiap hari Sabtu ini sama ada renungan harian. Saya bikin renungan harian juga dari Senin sampai Kamis. Gitu deh. Nah, 2 minggu lalu saya kan ngomongin soal pertumbuhan. Ini salah satu hal yang kita perlu belajar di dalam namanya pertumbuhan. Judulnya hari ini adalah menyikapi kegagalan. Menyikapi kegagalan. Nih agak berat nih topiknya hari ini. Kadang-kadang ya kita ini kayaknya kita kerjain apa-apa ya rasanya udah bener nih. Kita kerja udah bener, kita usaha udah bener, tapi kok nggak berhasil, kok gagal gitu. Misalnya kita buka restoran lah atau kita kerjain apalah. Nggak lama ya tiba-tiba pandemi harus tutup. Sedangkan kita udah bayar uang sewa, udah gaji karyawan, udah beli perlengkapan segala macam, udah keluar modal, harus bagaimana dong? Nah, banyak orang tidak mengerti bahwa cara kita menyikapi kegagalan, respon kita terhadap kegagalan itu sebetulnya adalah bagian dari pertumbuhan kita. Respon kita terhadap hal-hal buruk yang terjadi itu yang akan menentukan pribadi macam apa kita ini. Nah, biasa pepatah bilang begini nih, laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang tangguh. Tuhan itu mau supaya kita menjadi pribadi yang dewasa. Saya bukan bilang pribadi yang kuat di luar daripada Kristus ya, enggak. Tuhan itu mau supaya kita menjadi pribadi yang dewasa. Maksudnya apa? Pribadi yang mengerti bagaimana caranya merespon terhadap masalah dengan cara yang benar. Saya punya satu teman, beliau ini luar biasa sekali, orangnya sudah tua. Beliau punya pabrik pipa sama pabrik tangki air. Pabriknya ini tersebar di seluruh dunia, ada belasan. Jadi bisnis mereka hebatlah, gede. Saya tanya gini sama teman saya ini, saya panggil dia AI. AI itu tante. AI, AI kan duit ya punya gitu, anak-anak udah gede, kayaknya udah hidup udah gampang lah. Dia tuh seringkali ya posting-posting kerjanya cuma jalan-jalan doang. Karena beliau ini memang hobinya jalan-jalan, jadi pergilah kemana. Jadi saya tanya, AI bisnis udah jalan, udah enak, anak udah gede segala macem, terus lagi transisi supaya anaknya pegang bisnis. Apa sih kira-kira masalah yang masih dihadapi, apa masih punya masalah apa enggak? Lalu beliau jawab saya, pohon itu ya makin tinggi makin banyak angin. Apapun yang makin besar pasti makin banyak masalah. Menarik sekali. Nah,
Orang itu seringkali dia pikir begini nih, kalau misalnya saya udah ini, saya akan nyampe ke satu tempat di mana tidak ada masalah. Kenyataannya adalah masalah itu tidak akan pernah berhenti. Kenapa demikian? Karena dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh. Tetapi cara kita meresponi masalah itu akan menentukan kita ini sekarang sudah ada di level yang mana. Cara kita menyikapi masalah yang terjadi kepada kita atau kegagalan atau apapun yang pahit-pahit, yang gak enak. Ini yang sebetulnya mengungkapkan apa yang ada di hati kita sebenarnya. Kalau bahasa Inggris bilangnya gini, it shows you what you are made of. Maksudnya aslinya kita, apa yang ada di dalam hati kita ini akan keluar ketika kita ini berhadapan dengan masalah, dengan kegagalan dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang kita perlu mengerti. Orang itu tidak mungkin namanya tidak ketemu masalah, tetapi orang yang dewasa akan mengerti bagaimana caranya menghadapi masalah atau kegagalan dengan cara yang tepat. Ini penting sekali. Kita sebagai orang Kristen, kita lebih-lebih harus mengerti bagaimana caranya kita menyikapi masalah kita atau kegagalan kita. Nah, saya ngerti. Saya suka sharing bahwa Tuhan ini maunya kita berhasil. Setuju nggak? Setuju, saya setuju. Tuhan mau berhasil. Bahkan saya punya banyak ayat buat menegaskan saya punya klaim. Kita lihat misalnya di Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan itu memberitahu Yosua supaya dia itu tidak lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi direnungkan, supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan supaya kamu memiliki good success, sukses yang baik. Ini adalah Tuhan ngomong kepada Yosua. Lalu kita lihat di Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 2-6. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Lalu di ayat 3 dikatakan bahwa setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Lalu dia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya. Jadi kita lihat ya, Tuhan ini mau supaya orang itu berhasil, orang tentunya anak Tuhan berhasil. Bahkan di dalam Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, apapun yang dikerjakan akan berhasil. Nah, saya tidak bilang bahwa firman Tuhan itu salah. Saya tidak bilang firman Tuhan itu nggak benar. Kita ini sebagai orang Kristen seharusnya diciptakan sama Tuhan itu selalu berhasil, nggak ada kegagalan. Tetapi pada kenyataannya kalau kita lihat di dalam firman, tidak ada satu orang pun kecuali Yesus yang tidak pernah gagal. Semua orang di dalam Alkitab kecuali Yesus pernah gagal. Mungkin Daniel juga nggak pernah. Daniel dan Yusuf. Yusuf nggak pernah, Daniel nggak pernah, Yesus nggak pernah. Sisanya gagal. Contoh, Abraham. Dia itu adalah bapak iman, dia bapak segala bangsa, tetapi dia berbohong 2 kali. Lalu dia bikin anak sama seorang budak istrinya. Terus kita lihat lagi contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya adalah Yakub. Yakub itu
karena dia menipu kakaknya, dia pergi ke Kanaan lalu dia ditipu sama omnya. Gagal juga. Samson, saking gagalnya sampai dia dibutakan dan dipenjara dan mati. Samuel, seorang nabi yang luar biasa tetapi tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Daud, yang luar biasa tetapi pernah berzina dan anak-anaknya saling membunuh. Bahkan sama bapaknya juga saling bunuh-bunuhan. Salomo, yang luar biasa berhikmat tetapi pada akhirnya menyembah berhala. Kenapa Alkitab itu penuh dengan orang-orang yang gagal? Karena ini adalah realita kehidupan. Dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh. Oleh karena itu banyak orang tinggal di dalam dunia yang semacam ini, mereka banyak membuat kesalahan. Apakah kita bisa meminimalisir kesalahan? Bisa. Tetapi bukan berarti 100% kita bisa. Saya nggak bilang nih bahwa nggak bisa, saya nggak bilang begitu. Saya bilang ya bisa aja, bukan nggak bisa. Tetapi pada umumnya banyak orang mengalami kegagalan. Oleh karena itu, sebetulnya apa yang kita perlu pelajari, kita perlu sikapi adalah bagaimana caranya untuk kita bisa tetap menang setelah kita gagal. Gagal itu kita harus pandang sebagai suatu teman. Kenapa? Karena ketika orang gagal, dia memiliki banyak sekali hal yang dia bisa pelajari sehingga dia bisa menjadi semakin maju. Nah, jangan jadikan kegagalan itu sebagai musuh dalam artian ketika kita menemui kegagalan lalu kita menyerah. Ini bukan cara yang baik. Ini bukan cara yang baik. Kita ini perlu jadi orang ya yang dewasa, yang mengerti kalau misalnya sesuatu yang buruk terjadi pun saya tetap bisa menemukan sesuatu yang baik di dalamnya untuk semakin maju. Saya punya pohon di rumah, pohon jambu bol, tinggi sekali, udah lebih dari 6 meter, 7 meter kali ya. Lalu saya pikir ini pohon kalau terlalu tinggi kan bahaya, takut nanti jatuh, kena rumah, apa segala macam. Lagi pula dia mengganggu sinar matahari masuk ke dalam rumah karena saya perlu jemur anak. Apa yang saya lakukan adalah saya potong. Saya potong jadi dari 7 meter, saya potong menjadi 1,5 meter. Saya potong pohonnya. Nah, pohon itu kembali menumbuhkan cabang-cabangnya dari samping-sampingnya. Jadi sekarang pohonnya itu kembali lumayan besar. Nggak terlalu tinggi tapi lumayan besar. Ini adalah caranya pohon itu menyikapi hal yang terjadi sama dia yang menurut dia kurang enak. Pohon tidak suka dipotong, nggak ada yang suka dipotong. Kalau saya rasa ya pada umumnya nggak ada orang suka gagal. Pada umumnya saya sama sekali nggak suka gagal. Kita hilang waktu, hilang uang, hilang tenaga, hilang semangat, hilang macam-macam lah. Mungkin juga bisa hilang hubungan karena gagal. Tetapi kalau misalnya ini terjadi pun kita mesti ngerti nih. Sebetulnya apa sih yang kita harus lakukan? Nah, apa respon yang benar ini? Apa respon yang benar ini dalam kita ini menyikapi kegagalan? Yang pertama adalah kita mesti pastiin dulu apa yang kita kerjakan ini memang benar-benar adalah kehendak Allah. Kalau misalnya kita kerjakan sesuatu yang bukan kehendak Allah, jangan heran kalau gagal. Contoh, kalau misalnya Tuhan memanggil Anda untuk menjadi seorang penyanyi misalnya, jangan heran Anda gagal waktu Anda menjadi seorang koki. Tuhan itu mau kita berhasil, tetapi berhasilnya Tuhan itu adalah sesuai dengan kehendaknya Allah.
Nah, Allah itu memiliki kehendak yang spesifik buat setiap dari kita. Tugasnya kita adalah mencari tahu dan terus-menerus berjalan di dalamnya. Nah, kalau kita udah gagal nih. Misalnya anggaplah saya dipanggil buat menjadi guru, lalu saya gagal karena saya dipecat misalnya. Saya dipecat. Yang pertama kali saya harus lakukan adalah saya harus ngecek apakah benar Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang guru atau bukan. Siaran ini kan siaran yang berbayar ya, saya pernah ngomong ya. Jadi saya bayar setiap bulan kepada radio ini supaya saya bisa ngomong. Nah, harapan saya adalah ada orang-orang yang dengar, lalu mereka diberkati, lalu mereka mau turut menabur karena acara ini perlu bayar. Bagaimana seandainya kalau misalnya suatu hari nanti saya tidak lagi mendapat uang sehingga saya tidak bisa membayar? Saya perlu bertanya kepada diri saya sendiri, apakah benar ini adalah sesuatu yang Tuhan tugaskan saya untuk lakukan apa bukan? Saya harus pastikan ini. Kita lihat satu ayat ya. Ayatnya ada di Yosua 6. Yosua 7 ayat 6 sampai 7. Yosua 7 ayat 6 sampai 7. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada bangsa Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Nah, latar belakangnya cerita ini begini. Yosua itu kan dia kan sudah dikasih tahu bahwa Tuhan itu memberikan kepada dia itu tanah Kanaan. Dia hanya perlu datang ke sana, taklukkan semua bangsa. Kemenangan dia adalah sesuatu yang sudah dijamin. Tuhan sudah jamin. Nah, waktu dia taklukkan kota Yeriko, dia taklukkan dengan luar biasa. Kota Yeriko itu dikelilingin selama 13 kali. Tiba-tiba mereka bersorak, temboknya semuanya nyungsep ke dalam tanah, sehingga kotanya terbuka, pertahanannya mereka serbu dan mereka menang. Tetapi ada satu orang yang mengambil sesuatu yang padahal Tuhan bilang gak boleh. Akhirnya itu menyebabkan ketika Yosua menyerbu ke kota Ai, namanya kota Ai, itu mereka kalah. Nah, waktu mereka kalah, mereka gagal, mereka kehilangan orang, ada yang mati. Yosua ini bertanya sama Tuhan, Tuhan benar apa enggak? Kami ini harus mengambil tanah Kanaan ini. Jangan-jangan kami datang sini lalu kami binasa. Jadi dia memastikan nih, apa yang dia lakukan ini sebetulnya sesuai apa dengan kehendak Tuhan apa enggak. Ini yang kita perlu lakukan. Puji Tuhan, mungkin kita kebanyakan nggak harus sampai begitu. Tetapi kalau misalnya sampai benar-benar terjadi kegagalan, kita harus tanya, di mana masalahnya? Apakah sebetulnya saya melakukan sesuatu karena keinginan saya sendiri dan bukan karena Tuhan? Jadi kita perlu cek. Pastikan apakah kita melakukan kehendak Tuhan atau bukan. Nah, kalau misalnya bukan gimana? Ya berdoa, tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau iya bagaimana? Kalau iya, respon keduanya adalah kita perlu pastikan kita melakukan kehendak Allah dengan metodenya Allah. Kita lihat di Yosua 7. Sekali lagi Yosua 7. Tetapi orang Israel berubah setia. Ini yang tadi saya jelaskan dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Nah, ada satu orang namanya Akan, dia ngambil sesuatu waktu kota Yeriko itu diserbu, padahal Tuhan bilang nggak boleh. Jadi dia
melakukan sesuatu yang benar tapi dengan cara yang salah. Akibatnya adalah waktu orang-orang Israel menyerbu ke kota Ai, mereka kalah. Di ayat 13, Yosua 7 ayat 13 bilang begini nih. Ini Yosua membenarkan lagi metodenya. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Jadi Tuhan bilang sama Yosua nih, bukan cuma sekedar kita perlu melakukan kehendak Tuhan, kita pun perlu melakukannya dengan cara yang benar. Apa cara yang benar itu? Kita harus menguduskan diri kita. Barang-barang gak boleh diambil, jangan diambil. Barang-barang yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, ya persembahkanlah kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan sama Tuhan kepada Yosua. Jadi kita tahu nih, oh iya, Tuhan menyuruh saya melakukan ini A gitu. Tetapi saya lakukan dengan cara yang salah misalnya. Jangan heran kalau saya mengalami kegagalan. Sekali lagi Tuhan itu sebenarnya kan maunya kita berhasil. Nah buat berhasil ini ya kita perlu tahu kehendak Allah. Kita perlu melakukannya dengan cara Allah. Mengetahui kehendak Allah dan melakukannya dengan cara Allah. Nah, banyak orang suka mendapat tanda kutip kehendak Allah lalu melakukannya dengan caranya sendiri. Banyak orang lakukan itu. Akibatnya apa? Ya gagal. Jangan heran. Segala sesuatu kalau kita mau berhasil dengan mulus, kita mesti melakukannya sesuai dengan kehendak Allah dan dengan caranya Allah. Nggak ada pilihan lain. Kalau kita mau berhasil dengan mulus, kita harus lakukan dengan caranya Allah. Ini mungkin tidak mulus. Oke, mungkin tidak mulus. Abraham setelah 25 tahun akhirnya berhasil. Abraham. Tetapi berhasil. Nah, pada waktunya itu kita mesti membenarkan setir kita. Setiap kali kita berbuat salah, kita mesti membenarkan setir kita. Setiap kali arah kita salah, kita mesti membenarkan setir kita. Ini harus dilakukan sama orang nih. Jadi, nggak cukup kita cuma sekedar tahu kehendak Allah, tapi kita mesti mengkoreksi diri. Cek terus sama Tuhan. Kayak kita pakai GPS. GPS nanti kita ketinggalan, kita mesti rerouting. Kalau kita disuruh belok, nggak belok, kita lurus, nanti mesti rerouting. Artinya kita mesti rerouting terus sama Tuhan nih. Tuhan mau saya ke A. Saya mesti pastikan bahwa jalur saya benar terus nih. Kalau salah gimana? Rerouting. Ganti tujuan lagi, beresin lagi. Bukan ganti tujuan. Ganti arah lagi supaya bisa nyampe ke sana. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana, tetapi nggak banyak orang lakukan. Jadi kita perlu mengerti kehendak Allah, kita perlu melakukannya dengan metodenya Allah. Nah, respon yang ketiga nih, yang kita perlu miliki adalah habis break. Saya mau break dulu, kalau ada yang mau tanya silakan kontak ke 081932184218. Sekali lagi 081932184218. Kita balik lagi. Hal ketiga yang penting banget kita respon yang benar ini dalam kita menyikapi kegagalan adalah kita mesti tidak menyerah. Jadi kita tahu kehendak Tuhan, kita lakukan dengan metode Tuhan, dan kalau kita gagal juga kita tidak menyerah. Terus apa yang kita lakukan? Kita lakukan terus, belajar terus, lakukan lagi, coba lagi cara lain, terus-menerus sampai berhasil. Kita lihat ayatnya di Yosua 8 ayat 3. Jadi ceritanya si Yosua ini kan sudah kalah nih, lalu dia sudah disuruh Tuhan buat menguduskan diri, terus si Akannya sudah
hukum. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Lagi. Bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Lagi. Garis bawahi kata lagi ya. Banyak orang nih begini nih ya. Dia sudah lakukan, dia coba, gak berhasil. Dia coba lagi, gak berhasil. Oke, ya udah berhenti. Lakukan lagi hal yang lain, gak berhasil, 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 berhenti. Orang itu terlalu gampang menyerah. Penyakit orang adalah terlalu gampang menyerah. Oh, tapi saya udah kehilangan ini, udah kehilangan itu. Udah buang waktu banyak, buang tenaga banyak, buang uang banyak. Gimana dong? Jangan menyerah. Kalau Anda yakin benar bahwa apa yang Anda lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Anda melakukan sesuatu itu dengan metode Tuhan, Anda tidak boleh menyerah. Anda bekerja. Anda yakin gak pekerjaan ini adalah kehendak Tuhan? Anda yakin gak bahwa Tuhan mau Anda bekerja di bidang ini, di perusahaan ini? Oke, kalau Anda sudah yakin, bagus. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda yakin bahwa metode yang sekarang Anda jalankan adalah metode yang dari Allah atau bukan? Anda yakin? Bagus. Oh, tapi belum ada hasil. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Air itu kalau kita gali, tanah itu kalau kita gali air ya, itu 5-6 meter sudah ketemu. Tetapi kalau kita mau gali minyak, itu kita harus gali ratusan meter. Sekali lagi, air, barang yang tidak ada harganya, itu kalau kita gali tanah 5-6 meter sudah ketemu. Tapi minyak yang mahal, gas bumi yang mahal, batu bara yang mahal, itu kita perlu gali ratusan meter baru ketemu. Emas, perak, semuanya kita gali dalam-dalam baru ketemu. Kalau kita nih mau jadi orang berhasil, ya kita gak boleh menyerah. Kita harus jadi orang yang radikal. Maksudnya radikal adalah kita harus memastikan kehendak Tuhan yang ada di dalam kita itu terwujud. Apapun harga yang harus dibayar, bagaimanapun caranya. Tentunya caranya Tuhan. Berapapun harga yang harus dibayar, kita harus pastikan itu berhasil. Kenapa begitu? Karena gak ada reward terbesar, upah terbesar, selain daripada panggilan Allah. Nggak ada reward terbesar selain daripada panggilan Allah. Paulus bilang begini di dalam Filipi. Dia bilang dia punya reward, dia punya upah adalah supaya dia boleh melakukan panggilannya. Anda dan saya ini terpanggil oleh Tuhan untuk sesuatu. Jadi oleh karena itu, jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Kehendak Allah itu adalah sesuatu yang kita perlu pegang sungguh-sungguh, kita lakukan sesuai dengan metodenya Allah, dan kita tidak menyerah ketika kita gagal. Kita tidak menyerah ketika kita gagal. Waktu saya masih muda, dulu saya masih kuliah ya, saya bisnis multilevel. Kuliah bisnis multilevel, sempat berhasil sebentar, gagal. Habis itu saya lulus kuliah, waktu masih kuliah lagi, saya bisnis jus. Saya buka counter jus, nggak pernah berhasil, gagal, hilang lagi duit. Saya bisnis beras pas kuliah, gagal lagi. Saya bisnis fotokopi, gagal lagi. Saya bisnis macam-macam, gagal semua. Dan begitu banyak uang yang sudah saya habiskan buat modal, habis, gagal semua. Kapan saya mulai berhasil? Waktu saya mulai melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengajar. Saya berdoa, saya dapat visi dari Tuhan bahwa Tuhan mau saya ngajar lah. Dan saya mulai berhasil.
mulai bisa kumpulin uang, mulai bisa beli aset, dan sebagainya dari sana. Kita tidak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah. Ada satu cerita yang menarik di Alkitab. Saya rasa kebanyakan orang mungkin belum pernah dengar ini, tapi ini menarik sekali. Ini ceritanya ada di Hakim 20. Hakim 20 ini ceritanya gini nih. Ada waktu itu kan mereka belum ada raja. Jadi ketika bangsa Israel itu nggak ada raja, semua orang melakukan sekendak hatinya. Suatu ketika ada satu orang dibunuh oleh satu daerah. Daerah itu namanya adalah kota Gibea. Nah, kota Gibea itu dihuni oleh suku Benyamin. Suku Benyamin itu adalah salah satu suku dari bangsa Israel. Jadi ada satu orang Lewi, dia punya gundik, dibunuh di sana. Jadi dibunuhnya dengan cara yang parah gitu. Jadi akhirnya ketika orang-orang Israel, orang-orang suku lain mengetahui hal ini, mereka semua sepakat untuk menghukum suku Benyamin. Menghukum, jadi mereka tanya sama Tuhan nih. Kita lihat di ayatnya ya. Hakim-Hakim 20 ayat 18. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah loh. Mereka bertanya kepada Allah. Ya kan mereka udah sepakat nih mereka mau menghukum bangsa suku Benyamin. Jadi mereka tanya sama Tuhan, siapakah yang dari kami yang lebih dahulu maju melawan bangsa Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lebih dahulu. Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah dan mengepung Gibea. Majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea, menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Jadi kita bayangkan dulu ceritanya ya. Ini ada satu kelompok orang di dalam suku bangsa Benyamin melakukan kejahatan. Lalu seluruh orang Israel sudah mendengar dan mereka mau menghukum. Mereka tanya sama Tuhan, Tuhan kita mau hukum ini nih, siapa maju duluan? Tuhan bilang suku Yehuda maju duluan. Dan mereka kalah. 22.000 orang mati. Kita suka pikir nih. Tuhan suruh saya lakukan A, sekarang gagal. Bukan cuma gagal, tapi gagal total dan kehilangan banyak sekali. Benar gak sih ini dari Tuhan? Apa yang terjadi? Kita baca lagi ya. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Jadi orang-orang ini sudah kalah, sudah hilang 22.000 orang, mereka nggak berserak-serak, mereka nggak pulang, mereka ngumpul lagi. Kemudian orang-orang ini menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan. Nah, mereka tanya lagi sama Tuhan. Ini kedua kalinya mereka tanya sama Tuhan. Akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Nah, ini mereka udah mulai ragu nih. Sebetulnya kami harus perangi mereka apa enggak sih? Mereka tanya nih, kita perlu pastikan nih, waktu kegagalan terjadi, kita perlu pastikan, Tuhan benar apa enggak Tuhan mau saya lakukan A, B, C, D, E. Lakukanlah. Tuhan jawab, majulah melawan mereka. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka, dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel itu. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan perang.
Sekali gagal, oke lah, oh mungkin kita salah dengar suara Tuhan ya. Ini udah gagal 2 kali nih. Bagaimana ini? Benar gak sih? Tuhan gak salah nih. Kemarin meninggal 22.000 orang, hari ini meninggal 18.000 orang. Besok yang meninggal berapa Tuhan? Tuhan benar gak suruh saya lakukan ini? Kok bisa begini? Saya bisnis, saya merasa ini dari Tuhan, saya udah keluarkan modal, ini semua modal saya punya. Kok sekarang cuma tinggal setengah? Apa yang terjadi? Lalu saya doa lagi, saya tanya lagi sama Tuhan, saya merasa Tuhan yakin bahwa Tuhan mau saya lakukan ini. Saya coba lagi, modal saya kurang lagi setengah, sekarang cuma tinggal 1/4. Saya mesti gimana Tuhan? Banyak orang mungkin mengalami ini. Apalagi kita baca lagi lanjutan ceritanya. Dan orang-orang, kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Betel itu adalah rumah Tuhan. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan, pada waktu itu ada di sana tabit perjanjian Allah. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu, kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi? Ini adalah kata-kata orang yang sudah putus asa. Apa saya harus maju lagi nih? Modal saya udah tinggal sedikit banget nih. Saya nggak tahu lagi nih apa yang bakal terjadi kalau saya gagal. Banyak orang takut, banyak orang ragu. Haruskah kami sekali lagi maju untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan ini? Saya mesti maju apa saya harus berstop Tuhan? Saya nggak tahu. Jawab Tuhan, majulah sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang di sekeliling Gibea. Pada hari ketiga majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah. Maka majulah Bani Benyamin menyerbu laskar itu. Mereka terpancing dari kota dan seperti yang sudah-sudah mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya. Yang satu menuju ke Betel dan yang lain ke Gibea melalui padang-padang sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Maka kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat lebih dahulu. Marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar. Sedang orang-orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Geba. Dan sampai depan Gibea sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel, dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan di antara suku Benyamin 25.100 orang, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Akhirnya setelah 3 kali tanya Tuhan, 2 kali gagal, yang ketiga berhasil. Dengan pengorbanan yang sudah begitu banyak. Tetapi mereka akhirnya menang. Mereka mengganti strategi, mereka pakai metode Allah, mereka menang. Ini adalah sesuatu yang kita bisa pakai. Ini adalah sesuatu yang kita bisa lakukan. Pastikan apa yang kita lakukan memang kehendak Tuhan. Pastikan metode yang kita lakukan memang adalah metodenya Allah. Dan yang terakhir, Anda jangan menyerah. Biarpun keadaannya menakutkan, biarpun segala sesuatu sepertinya sudah tidak ada harapan, biarpun kita kayaknya udah habis-habisan,
Percayalah bahwa Tuhan mau kita berhasil. Saya nggak tahu kenapa mesti tunggu sampai 2 kali kalah perang, mesti tunggu sampai begitu banyak orang mati baru akhirnya mereka bisa menang. Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Saya cuma tahu satu hal. Tuhan adalah Tuhan yang memegang firman-Nya. Kalau Tuhan bilang Dia mau kita berhasil, maka Dia mau kita berhasil dan kita pasti akan berhasil. Asal itu, kita lakukan dengan keyakinan, dengan metodenya Allah, dan kita tidak menyerah. Begitu banyak orang-orang gagal hanya karena mereka menyerah di tengah jalan. Jangan menyerah di tengah jalan. Lakukan terus sampai garis finish. Saya rasa itu aja dari saya. Semoga diberkati. Saya mau tutup acara ini dan sekarang saya mau kasih pengumuman. Yang pertama adalah jangan lupa subscribe ke saya punya channel di YouTube sama di IG, namanya Kelimpahan Alkitabiah. YouTube sama IG ya. Yang kedua adalah saya mau kasih tahu bahwa acara ini adalah acara berbayar. Kalau misalnya ada yang tergerak, diberkati, tergerak mau memberi, menabur kepada acara ini, silakan kontak ke saya. Nomor telepon saya adalah 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Lalu selanjutnya kalau misalnya ada orang yang punya pertanyaan atau butuh didoakan, silakan kontak ke saya. Silakan kontak ke saya akan jawab pertanyaan Anda sebisa saya. Selanjutnya saya mau kasih tahu bahwa saya bikin buku rohani, judulnya adalah Hubungan dengan Allah. Tapi ini bentuknya PDF, bukan buku fisik. Kalau ada yang mau WhatsApp ke saya, nanti saya kirim bentuknya PDF ya, pakai WhatsApp. Lalu selanjutnya saya mau kasih tahu bahwa setiap hari Jumat malam saya ada Zoom jam 8 sampai jam 9 malam. Zoom jam 8 sampai jam 9 malam. Kalau ada yang tertarik buat ikut, topiknya ini bebas, topik rohani, silakan WhatsApp saya, nanti saya masukin ke grup, nanti kita ada Zoom. Lalu selanjutnya adalah saya mau kasih tahu kalau saya ini jual asuransi Allianz. Kalau ada yang mau tanya-tanya produknya, tanya-tanya aja nggak apa-apa, silakan kontak saya. Atau kalau misalnya ada yang tertarik mau jual produknya, silakan kontak saya. Terakhir, saya mau bantu semua orang di sini kalau mereka ada yang punya usaha, mereka punya produk, mereka minta iklan, saya akan iklankan di acara saya gratis, nggak usah bayar. Silakan kasih saya deskripsi, ngobrol ke saya, kontak ke saya, nanti saya bantu. Saya rasa itu aja dari saya, semoga diberkati. Shalom. 100.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak Indonesia. Heartline banyak memproduksi konten program untuk perlindungan anak dan pemberdayaan orang tua. Selain program siaran, Heartline aktif dalam menyelenggarakan acara untuk pembekalan kepada orang tua dan anak-anak. Selama tahun 2016 sampai 2017, Heartline mendapatkan 2 penghargaan. Penghargaan Nobel Media sebagai radio yang peduli dengan perempuan dan anak, dan juga penghargaan kepada Radio Peduli Anak bersama Komnas Perlindungan Anak. Mari bergabung bersama Heartline Radio dalam memperkokoh keluarga Indonesia. 100.6 Heartline FM. More than radio. Our best program. Follow our Instagram. At Heartline FM. Follow our Facebook. Heartline FM 100.6. Subscribe YouTube channel. Heartline Network. Download our apps. Heartline Tangerang. 100.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia.
Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak Indonesia. Heartline banyak memproduksi konten program untuk perlindungan anak dan pemberdayaan orang tua. Selain program siaran, Heartline aktif dalam menyelenggarakan acara untuk pembekalan kepada orang tua dan anak-anak. Selama tahun 2016 sampai 2017, Heartline mendapatkan 2 penghargaan. Penghargaan Nobel Media sebagai radio yang peduli dengan perempuan dan anak, dan juga penghargaan kepada Radio Peduli Anak bersama Komnas Perlindungan Anak. Mari bergabung bersama Heartline Radio dalam memperkokoh keluarga Indonesia. 100.6 Heartline FM. More than radio. Our best program. Follow our Instagram. At Heartline FM. Follow our Facebook. Heartline FM 100.6. Subscribe YouTube channel. Heartline Network. Download our apps. Heartline Tangerang. 100.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan